Beberapa hari belakangan kita disibukkan dengan berita virus corona yang kemudian mewabah hampir di seluruh penjuru tanah air. Dimana kita lihat berita-berita banyak mengatakan bahwa korban sudah mulai berjatuhan, hampir seluruh bagian di Indonesia sudah mulai terjangkiti oleh virus corona ini. Maka dari itu, sebagai individu yang baik dan sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga diri untuk tetap di rumah dan juga dituntut untuk menjaga imunitas tubuh agar pada saat virus corona itu datang kita bisa terhindar dan tidak terjangkiti karena imunitas kita sudah baik atau imunitas tubuh kita sudah kuat seperti itu. So, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan beberapa tips bagaimana caranya menjaga imunitas tubuh. Tips-tips ini adalah tips-tips yang kemudian sebenarnya simple untuk kalian lakukan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tips-tips itu, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu di bawah ini sebagai bentuk dukungan terhadap video dengan konten-konten yang baik. Oke? Apa sih yang dimaksud dengan sistem imun tubuh? Nah, jadi sistem imunitas tubuh ini adalah namanya kekebalan tubuh kita, dimana istilahnya dia sebagai garda terdepan pada saat ada benda asing atau mikroba-mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sistem imunitas kita ini yang bakalan melawan benda asing atau mikroba itu agar tidak mengganggu kesehatan tubuh kita. Istilahnya kayak TNI lah, TNI yang kemudian ketika ada orang lain yang mengganggu negara kita, maka TNI ini menjadi garda terdepan untuk membela gitu. Jadi kalau sistem imun kita baik, maka virus ataupun bakteri, virus corona dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita itu bisa terkalahkan dan tubuh kita bisa tetap fit. Tips yang pertama adalah perbanyak konsumsi sayur dan buah. Nah, konsumsi sayur dan buah ini penting karena ini merupakan mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana banyak zat-zat dan vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya yang sangat dibutuhkan tubuh, sehingga pada proses pencernaan bisa lebih maksimal. Kalau biasanya kalian snacknya pakai ciki-ciki atau makanan-makanan yang mengandung banyak micin, dibatasin dulu atau diganti dengan buah, lebih sehat guys. Tips yang kedua adalah kalian bisa membiasakan diri untuk mengkonsumsi madu tiap pagi. Jadi kalau misalnya kalian baru bangun tidur, kalian bisa konsumsi madu dicampur dengan air hangat, kemudian kalian minum. Kalau punya kurma, boleh deh makan kurma 3 butir. Jadi pada saat kalian bangun energinya positif, terus minum madu, makan kurma, mantap, Masya Allah. Kita ketahui bersama bahwa madu dan kurma ini adalah makanan yang direkomendasikan oleh Rasulullah atau dalam agama Islam untuk kemudian dikonsumsi karena memang banyak sekali manfaatnya. Nah, nanti kalau kalian kepo bisa cari manfaatnya apa aja. Pada intinya ini merupakan dua makanan yang glukosanya tinggi sehingga pada saat kita bangun asupan gula kita itu cukup untuk beraktivitas. Tips yang ketiga, kalian bisa mengkonsumsi yang namanya infus water pakai jahe, serai, terus tambahin sedikit jeruk nipis. 3 bahan tadi ini dicampur dengan air hangat. Kalau misalnya pakai air hangat itu lebih bagus karena akan lebih cepat prosesnya, sehingga lebih cepat juga untuk dikonsumsi. Rendaman jahe, serai, dan jeruk nipis tadi ini berguna untuk antioksidan sehingga terhindar dari radikal bebas. Next, olahraga yang teratur. 3 kali dalam seminggu, 1 kali olahraga bisa dari 30 sampai 40 menit. Ya kalau misalnya lagi di rumah olahraganya yang ringan-ringan ya bisa jalan, bolak-balik dari pintu ke pintu, atau lari-lari kecil dan angkat beban juga bisa. Kalau tidak punya barbel bisa ngangkat-ngangkat yang lain. Tips yang selanjutnya adalah tidur yang cukup. Jadi kalian harus tidur 7-8 jam setiap malam karena dengan tidur yang berkualitas ini juga sangat membantu dimana sel-sel tubuh itu akan diistirahatkan sehingga esok harinya bisa beraktivitas lebih baik lagi. Makanya kalian ya ini buat aku juga jangan suka begadang kalau tidak ada hal penting yang harus kalian urus. Jadi kalian harus istirahatkan diri minimal 7-8 jam per malam. Oke? Jangan begadang. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk ibadah.
Kalian harus rajin untuk beribadah, sholat, ngaji, dan lain sebagainya, karena ini membawa pengaruh positif bagi kita. Karena kita tahu bersama bahwa dengan kita beribadah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka keadaan hati kita akan tenang, maka keadaan tubuh kita juga akan tenang. Nah, keadaan hati dan keadaan pikiran yang tenang akan membantu hormon-hormon kebahagiaan kalian itu meningkat, sehingga imunitas tubuh kalian juga terjamin, karena ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Selain itu, ada hal yang penting juga yang perlu kita pahami, bahwa akhir-akhir ini kita menerima banyak sekali informasi atau berita-berita buruk, sehingga banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa cemas, kemudian merasa khawatir, takut, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bahaya nih. Kalian kalau misalnya merasakan seperti itu, jangan terlalu banyak mengkonsumsi informasi yang buruk. Misalnya dalam satu hari, kalau kalian sudah cari-cari informasi 1 atau 2 kali mengenai informasi corona, bisa berganti ke informasi yang lain yang kemudian bikin kalian happy. Jangan terus-menerus terfokus pada berita yang tidak baik itu atau berita buruk, sehingga kalian akan cenderung merasa sedih dan cenderung merasa khawatir, karena ini sangat berakibat fatal pada kesehatan mental kalian sendiri. Kalian bisa jadi stres karena semua hal itu menjadi stresor gitu buat kalian. Nah, makanya batasi informasi-informasi tadi. Karena banyak gitu yang ngadu sampai gara-gara melihat informasi corona ini dia sampai emahnya kambuh, kemudian dia ngerasa demam, ngerasa batuk-batuk, padahal dia sebenarnya tidak sakit. Beberapa kali ke dokter, padahal dia sebenarnya tidak sakit, sehingga memutuskan untuk nyopot ini aplikasi Instagram, dihapus dan lain sebagainya, karena dia tidak tahan untuk melihat informasi. Nah, kalau kalian tipe orang yang mudah cemas seperti ini, saya sarankan untuk membatasi informasi mengenai corona. Dan yang terakhir adalah pesan cinta dari saya buat teman-teman semua untuk tetap stay di rumah, beraktivitas di rumah aja, jangan dulu keluar-keluar kalau tidak ada yang penting. Karena kita tahu bahwa virus corona ini adalah virus yang kemudian sangat mudah menjangkiti atau menulari dari satu orang ke orang lain. Penularannya cepat, sehingga mari kita bantu pemerintah kita, mari kita saling membantu supaya kita segera bangkit dari keterpurukan hari ini. Nah, jadi kalian aktivitasnya di rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Dan sering-sering untuk menjaga kebersihan diri, mandi, kemudian cuci tangan sebelum dan setelah makan, kemudian ketika kalian megang benda-benda yang ada di sekitar kalian, habis itu cuci tangan juga. Jadi guys, itu aja yang bisa saya bagikan. Saya juga masih dalam upaya untuk memperbaiki imunitas tubuh, memperbaiki mental supaya tidak stres hanya ada di rumah, sehingga memperbanyak aktivitas-aktivitas yang positif. Kalau misalnya kalian ada tips juga ada tips tambahan, bisa kalian terakan di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya ada kritikan, boleh juga di kolom komentar. Kalau kalian merasa bahwa informasi ini informasi yang berfaedah, kalian bisa bagikan informasi ini, share ke teman kalian, like, kemudian jangan lupa subscribe biar aku semakin semangat untuk bikin video-video dengan konten kebaikan. Stay healthy dan di rumah aja.